Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Raihan Jaka Narendra. Saya Wildarian Nisa. Saya Nusana Febriana. Kami akan memaparkan materi tentang cara menghitung pajak penghasilan menurut pasal 21. Enjoy the show. Selamat makan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, ketahui dulu siapa yang akan diwajibkan untuk membayar pajak menurut UU nomor 28 tahun 2007. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak itu memiliki banyak jenis, yaitu antara lain pajak penghasilan atau yang biasa disebut dengan PPh, pajak pertambahan nilai atau yang biasa disebut dengan PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau yang biasa disebut dengan PPNBM, pajak bumi bangunan atau PBB, dan bea materai. Bahan untuk pajak penghasilan saja terdapat kurang lebih 9 pasal yang digunakan untuk menghitung pajak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perhitungan pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Orang pribadi yang diwajibkan adalah yang pertama, penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai seperti gaji dan tunjangan. Yang kedua, penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, dan peserta kegiatan seperti honor, narasumber, dan sebagainya. Tarif dari pasal ini adalah yang pertama, tarif pasal 17 UU PPh dikali dasar pengenaan PPh. Untuk PPh tidak bersifat final. Yang kedua, tarif final dikali jumlah bruto. Untuk PPh bersifat final. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tarif pasal 17 Undang-Undang PPh sebagai berikut. Terdapat perubahan pada tarif progresif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Berikut ini adalah besaran tarif progresif yang berlaku. Yang pertama, tarif 5% dikenakan untuk PKP hingga 60 juta rupiah. Kemudian tarif 15% dikenakan pada PKP dari 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah. Selanjutnya 25% dikenakan pada PKP dari 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Tarif 30% dikenakan pada PKP dari 500 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah. Dan yang terakhir, tarif 35% dikenakan pada PKP di atas 5 miliar rupiah. Untuk perhitungan penghasilan tidak kena pajak sebagai berikut. Yang pertama, dengan kategori tidak kawin dan tidak mempunyai anak, jumlah PTKP per tahunnya sebesar 54 juta rupiah, kemudian PTKP per bulannya sebesar 4.500.000 rupiah, dan PTKP harian sebesar 150.000 rupiah. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Untuk memahami perhitungan lebih lanjut, berikut adalah contoh soal yang akan kita selesaikan bersama. Tuan Satria berstatus sudah kawin dan memiliki 5 orang anak. Adalah seorang dokter yang mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar 95 juta rupiah dan ia harus mengeluarkan biaya sebagai berikut. Biaya gaji karyawan sebesar 6 juta rupiah, biaya administrasi sebesar 4 juta rupiah, biaya transportasi sebesar 2 juta rupiah, biaya asuransi sebesar 1.500.000 rupiah, biaya lain-lain sebesar 500.000 rupiah. Istri Tuan Satria juga punya usaha apotik dengan penghasilan kotor per bulan sebesar 54 juta rupiah. Dan biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut: gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah dan biaya administrasi sebesar 3 juta rupiah. Hitunglah besarnya PPh keluarga Tuan Satria setiap bulannya. Untuk menghitung besarnya PPh keluarga Tuan Satria setiap bulannya, kita akan mengerjakan itu dalam 3 tahap. Pertama, kita cari dulu penghasilan neto Tuan Satria dan istrinya. Lalu kita hitung penghasilan tidak kena pajaknya dan penghasilan kena pajaknya. Lalu yang terakhir baru kita bisa hitung pajak penghasilannya. Pertama, kita mencari dulu penghasilan neto Tuan Satria.
kita ketahui penghasilan bruto Tuan Satria adalah 95 juta beserta biaya-biaya sebagai berikut. Nah, penghasilan bruto ini kita kurangi dengan biaya-biaya yang jumlahnya 14 juta. Yang bisa kita dapatkan, penghasilan neto Tuan Satria adalah 81 juta. Lalu berikutnya, kita mencari penghasilan neto istri Tuan Satria. Nah, diketahui istri Tuan Satria itu mempunyai penghasilan kotor dari usaha apotek sebesar 54 juta. Nah, penghasilan ini kita kurangi dengan biaya-biaya yang jumlahnya adalah 8 juta. Sehingga bisa didapatkan penghasilan neto istri Tuan Satria adalah 46 juta. Nah, penghasilan kedua pihak ini kita gabungkan sehingga 81 juta kita jumlahkan dengan 46 juta. Jadi total penghasilan keluarga ini selama 1 bulan adalah 127 juta. Nah, untuk mempermudah menghitung pajak penghasilannya, kita jadikan 1 tahun. Jadi 127 juta ini kita kalikan 12 sehingga didapatkan 1.524 juta. Lalu tahap berikutnya kita mencari penghasilan kena pajak. Jadi dari penghasilan yang 1.524 juta itu kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, yaitu yang pertama ada wajib pajak senilai 54 juta, lalu status kawin Tuan Satria dinilai sebesar 4.500.000, lalu anaknya yaitu maksimal 3 orang saja senilai 13.500.000, lalu karena istrinya bekerja berarti dikenakan juga sebesar 54 juta. Nah, jumlah penghasilan tidak kena pajaknya itu sebesar 126 juta, lalu dikurangkan dengan penghasilan 1 tahun tadi didapatkan penghasilan kena pajaknya adalah 1.398 juta. Terakhir kita akan menghitung besaran PPh keluarga Tuan Satria. Diketahui tadi kita sudah mendapatkan PKP-nya adalah 1.398 juta. Nah, PPh dihitung sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut. 60 juta pertama kita kenakan 5%, lalu 250 juta berikutnya kita kenakan 15%, lalu 500 juta berikutnya kita kenakan 25%, dan terakhir 588 juta kita kenakan 30%. Yang kita kenakan ini apabila dijumlahkan hasilnya adalah sama dengan PKP keluarga Tuan Satria. Dengan demikian, PPh 1 tahun keluarga Tuan Satria adalah 341.900.000. Nah, untuk mendapatkan PPh 1 bulannya tinggal dibagi 12 saja sehingga hasilnya adalah 28.491.667. Demikian pemaparan video materi dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.